sebenarnya taktik Gerindra juga bagus juga, dia tarik Anies Baswedan sebagai calon gubernur dengan harapan Anies mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Sandi Uno dan Sandi naik sebagai gubernur, tapi itu tidak terjadi ya. Mungkin Anies membaca gelagat itu juga. Jadi slot Anies itu hanya bisa terisi oleh AHY atau oleh Khofifah saat ini. Maka dalam tanda kutip menyerang Anies Baswedan, dalam tanda kutip ya, sekali lagi ini mohon maaf karena kita memberikan analisis saja, adalah bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk memberikan kontribusi agar dilihat bahwa bekerja saya tidak hanya diam saja menunggu jatah Wapres Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Dan ini menarik ya, a big question, yaitu serang Anies melulu ya. Ada apa dengan Sandi Uno? Tentu di antara sobat RH sekalian bertanya dan mempertanyakan hal ini tentunya. Why? Karena kok bisa-bisanya ya Sandi selalu menyerang, paling tidak membuka front kepada Anies Baswedan. Misalnya kalau kita lihat berita beberapa yang lalu yang tidak sempat saya bahas. Erwin Aksa sebut Yusuf Kala yang usulkan perjanjian Anies Sandi. Soal perjanjian utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga saya baca dulu ya. Kemudian Sandiaga sebut rahasia perjanjian dirinya Anies Prabowo di tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasko. Jadi mungkin dengan segala hormat dengan Sandiaga Uno ya, yang juga teman saya dan datang pada 50 tahun saya tahun 2000 berapa ya? 2000 ini 2020 yang lalu ya. Ada beberapa hal yang barangkali kita harus pandang dengan kritis. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung perasaan ya. Kita tahu bahwa setelah Pilkada DKI itu orang beranggapan bahwa waduh Anies Sandi ini adalah pasangan ideal. Usia relatif sama, sama-sama ganteng, sama-sama pintar di bidangnya masing-masing. Yang membedakan adalah satu hal. Anies lebih punya elektabilitas, tapi Sandi lebih punya isi tas. Ya kan? Nah, walaupun Sandi sudah keliling-keliling hampir di semua titik di DKI Jakarta yang memungkinkan dia mendapatkan kalau tidak salah yang namanya rekor muri. Dia mendapatkan 2 rekor muri ketika dia berkunjung ke titik-titik baik Pilkada DKI maupun Pilpres tersebut. Tapi akhirnya toh Sandi merelakan kursi gubernur atau calon gubernur itu kepada Anies Baswedan yang coming from behind, datang dari belakang. Karena Anies memang jauh lebih moncer ya dari sisi people perception sebagai seorang pemimpin. Sandi kan lebih dikenal sebagai seorang pengusaha. Oh iya, tadi saya katakan Anies lebih menonjol di sisi akademiknya, sementara Sandi di sisi isi tas. Tapi jangan salah, Sandi pun sekarang sudah doktor juga ya. Jadi sama-sama doktor PhD, tapi bedanya Anies mengabdi di dunia pendidikan dan relatif well established karena pernah jadi rektor Unas Paramadina. Tapi Sandi dikenal sebagai seorang pengusaha yang berhasil, pengusaha muda ya. Seorang putra dari orang yang juga top ya, Min Uno. Dan ini membuat kemudian 2 orang ini dianggap seperti Soekarno-Hatta. Tapi from the beginning orang paham bahwa tidak mungkin dia jadi Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu 2 pasangan yang saling melengkapi. Satu besar ya, tinggi paling tidak, satu kecil, satu lebih karismatis, satu lebih administratif, satu agak ke tengah kiri,
satunya lagi tengah kanan. Nah, jadi mereka sesungguhnya faktor yang saling melengkapi. Anies Sandi to some extent juga saling melengkapi. Tapi harapan itu buyar ketika Prabowo Subianto tiba-tiba menjadikan Sandi sebagai wakil presiden atau calon wakil presiden setelah sebelumnya konon sebagaimana banyak diberitakan dan juga dikatakan oleh Anies sendiri, upaya untuk membujuk Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo gagal. Saya tidak tahu ya gagalnya di mana. Tapi kalau kita bicara dengan a common sense itu gagalnya ya karena Anies melihat nggak ada peluang untuk menjadi pemenang kalau berpasangan dengan Prabowo. Lain halnya kalau berpasangan dengan Jokowi. Makanya at that time ya semua calon wakil presiden itu mau dipasangkan dengan Jokowi. Macam-macam lah. Ada Join, Jokowi Imin, ada macam-macam. Sehingga semuanya ingin dipasangkan dengan Jokowi karena mereka yakin Jokowi akan memenangkan kontestasi lagi. Dan ternyata it happens ya. Dan Anies paling tidak dia tidak buang waktu dan tenaga untuk berkampanye sebagai seorang calon wakil gubernur. Dan satu hal juga sebenarnya taktik Gerindra juga bagus juga, dia tarik Anies Baswedan sebagai calon gubernur dengan harapan Anies mengundurkan diri sebagaimana dilakukan oleh Sandi Uno dan Sandi naik sebagai gubernur, tapi itu tidak terjadi ya. Mungkin Anies membaca gelagat itu juga. Jadi ini sekali lagi ini analisis ya. Jangan baperan ya pendukung Anies karena tidak ada malaikat dalam politik. Yang ada adalah salah satunya adalah kalkulasi. Dan itu kalkulasi itu wajar karena kita diberikan ilmu dan kecerdasan untuk melakukan kalkulasi tersebut. Nah ketika Sandi yang ditarik entah apa alasannya, apa karena alasan isi tas, karena elektabilitas tidak kuat. Waktu itu Sandi bukan orang yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden. Karena calon wakil presiden itu kan berputar pada Anies Baswedan, kemudian Mahfud MD. Ya sosok-sosok seperti itulah yang dianggap lebih moncar sebagai wakil presiden. Dan ternyata betul Jokowi pengen menjadikan Mahfud sebagai calon wakil presidennya, tapi mungkin begitu terakhir dilihatnya pasangannya nggak kuat-kuat amat, yaitu Prabowo Sandi, maka cukuplah dengan Ma'ruf Amin yang non elektabilitas juga. Jadi dua wakil presiden adalah wakil presiden yang tidak memiliki elektabilitas. Tetapi jangan salah, ketika head to head Prabowo Jokowi ya banyak yang mengatakan Jokowi unggul. Tapi begitu Prabowo dipasangkan dengan Sandi dan Jokowi dengan Ma'ruf, maka terjadi pergeseran sedikit. Suara Jokowi turun, suara pada waktu itu Prabowo naik. Artinya Sandi menjadi faktor plus bagi Prabowo, sementara Ma'ruf Amin justru menjadi faktor minus bagi Jokowi. Tapi itu cerita masa lalu karena pada waktu itu ya 2019 sepertinya Jokowi kuat. Jadi walaupun dia punya calon wakil presiden yang tidak begitu moncar elektabilitasnya, bahkan cenderung sudah sangat senior, itu tidak mempengaruhi kemenangannya. Dan lucunya Sandiaga Salahuddin Uno kemudian berhenti sebagai wakil gubernur. Padahal posisinya cuma wakil dan ternyata jabatan wakil gubernur itu tidak juga diisi sampai dia kemudian selesai prosesi berpemilu. Baru kemudian diisi kira-kira berapa tahun lagi jabatan, 1 tahun kemudian baru diisi ya. Setelah yang jelas setelah 2019 ya, setelah pilkada setelah Pilpres 2019, 2020 baru diisi sepertinya. Saya lupa kurang lebih ya 2020 dan selesai 2023. Jadi Reza Patria hanya menjabat kurang lebih ya kira-kira 3 tahun lebih sedikit. Jadi yang menarik adalah kenapa Sandi harus mengundurkan diri, padahal mudah-mudahan saya tidak keliru, belum berubah aturannya, yaitu mereka bisa cuti di luar tanggungan ketika berkampanye. Tapi mungkin pada waktu itu Sandi semangat tinggi, pengen total, dan dia juga mungkin menikmati panggung besar dibandingkan panggung yang tidak terlalu besar, walaupun besar juga di Pilkada DKI, tapi ini panggungnya jauh lebih besar dan penetrasinya sampai ke daerah. Ternyata sahabat era sekalian, dia mengundurkan diri, spending 1 triliun ketika saya interview, dan ternyata paling tidak rugi-rugi amat karena dia kemudian direkrut ke dalam pemerintahan Jokowi walaupun hasil reshuffle terhadap Wisnu Tama. Tapi paling tidak dia masuk di dalam reshuffle tersebut. Jadi dia kemudian menjadi bagian dari pemerintahan
Dan sejak itulah sebenarnya Sandiaga Salahuddin Uno kehilangan sinar cemerlangnya sebagai seorang calon pemimpin dari kubu oposisi. Karena kalau dia jalan dari kubu pemerintahan, maka dia mungkin kemarin berpikir dia akan menjadi kuda hitam untuk misalnya menggantikan Ganjar Pranowo. Tapi tentu saja harus disertai dengan elektabilitas. Dan ternyata elektabilitas Sandi selalu di saf kedua, bukan di saf pertama. Sehingga tidak bisa naik. Seandainya ya dia memelihara sikap independennya kemarin itu, terus dia berjuang dengan misalnya relawan Sandi dan lain sebagainya, maka barangkali Sandiaga Salahuddin Uno bisa menjadi tipikal calon pemimpin yang bersaing sama Anies dari kubu oposisi. Dan dia punya modal untuk itu. Tapi sekali lagi, itulah kelemahan seorang pengusaha. Tidak berani dia habis-habisannya, dia selalu berhitung. Dan memang bagi seorang pengusaha jauh lebih enak kalau menjadi part of government daripada part of oppositions. Karena itu Sandiaga Salahuddin Uno sekarang seperti sudah kehilangan kaki. Kaki oposisinya bersama Anies Baswedan hilang karena dia meninggalkan Anies. Kaki oposisinya kepada Prabowo bersama Prabowo juga hilang karena baik dia maupun Prabowo datang kepada pemerintahan dan menjadi part of government. Ini sekedar analisis ya sahabat era sekalian. Jadi karena itu orang tidak melihat lagi Sandi sebagai wow factor. Karena di dalam istana ada putra mahkota yang jauh lebih well established yaitu Ganjar Pranowo. Dan sekarang Prabowo pun berusaha untuk menjadi putra mahkota istana. Jadi urutan atau jatah bagi Sandi itu jauh sekali. Nah, jatah bagi Sandi sesungguhnya wapres ya. Jadi wapres siapa? Wapresnya Ganjar atau wapresnya Ganjar atau wapresnya Prabowo. Tergantung siapa yang akan di-endorse oleh istana. Jadi bisa saja kemudian seperti desas-desus yang saya dengar, Ganjar Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir. Keduanya dalam rangka mengepung Anies Baswedan. Jadi di dalam diri Prabowo itu adalah faktor pemecah Anies. Di diri Sandiaga Salahuddin Uno adalah faktor pemecah Anies juga. Jadi skenario istana sebenarnya terbaca jadi yang mau di endorse itu. Tapi entah sekarang bagaimana nasib Sandiaga Uno kita tidak tahu karena nasib Ganjar pun juga tidak jelas. Jadi it could be possible the last minute maka yang terjadi adalah Sandiaga Uno dan Prabowo Erick Thohir. Sehingga tidak mungkin bagi Sandiaga Uno untuk masuk lagi ke slot Anies karena mereka berasal dari rumpun yang sama. Jadi slot Anies itu hanya bisa terisi oleh AHY atau oleh Khofifah saat ini. Maka dalam tanda kutip menyerang Anies Baswedan dalam tanda kutip ya, sekali lagi ini mohon maaf karena kita memberikan analisis saja, adalah bagian dari upaya Sandiaga Uno untuk memberikan kontribusi agar dilihat bahwa bekerja saya tidak hanya diam saja menunggu jatah wapres Ganjar. Mungkin begitu salah satunya ya. Nah dalam konteks ini saya selalu bilang mungkin karena ini analisis ya, tidak ada yang exactly. Tapi tentu masuk akal ya. Karena itu serangan-serangan kepada Anies adalah upaya melakukan delegitimasi karena dia sedang mencari slot di luar Anies. Dan sangat mungkin slot itu adalah ke Ganjar Pranowo. Karena Sandiaga Uno to some extent dengan jaringan pemilu di 2019 paling tidak masih banyak mengikat atau memikat orang-orang di pedesaan misalnya yang tentu tidak mengikuti perkembangan politik mutakhir. Dia hanya melihat, wow, ada Prabowo masih, ada Sandiaga Uno yang kemarin kampanye. Dan ini jauh lebih advance dibandingkan Anies yang belum pernah berkampanye sampai ke pelosok-pelosok. Dan gambarnya belum sampai ke pelosok-pelosok juga mungkin. Nah, ini mungkin juga karena saya juga tidak tahu. Ya saudara sekalian, itu ya yang bisa kita lihat dan kita analisis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras ya sobat semuanya. Kita lihat ini ada berita yang berkembang ya soal Sandiaga Salahuddin Uno.
di RH Channel ini sosok mulai pudar. Kalau dimuat kadang-kadang tidak mendapatkan atensi, tetapi coba kita lihat ya, Sandiaga Salahuddin Uno yang berusaha memanjangkan asa sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan kalau dia tetap di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tidak pernah ada mekanisme demokratis, lalu kemudian mengatakan bahwa calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum, dan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi tidak ada alternatif bagi kader lainnya ya. Pokoknya selama Prabowo Subianto masih mau jadi calon presiden, maka calon presidenlah dia. Yang lainnya tidak ada bisa menggantikan. Karena itu bagi Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah berlaga di Pilpres 2019 lalu dan mungkin juga ingin bertarung kembali di 2024, tidak ada cara lain kecuali melakukan manuver. Nah, salah satu manuvernya itu adalah pindah ke P3. Karena kita tahu P3 adalah anggota dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan KIB sampai sekarang masih abu-abu siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Besar dugaan Istana menginginkan, seperti yang saya pernah dengar, adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno di satu sisi, lalu duet Prabowo Subianto Erick Thohir di sisi yang lain. Nah, itulah kira-kira endorsement Istana. Tetapi kita tahu bahwa untuk memajukan Ganjar itu selalu maju mundur karena belum jelas sikap Megawati Soekarno Putri. Nah, belakangan sepertinya Airlangga Hartarto justru tertarik juga untuk maju sebagai calon presiden. Walaupun pada awalnya barangkali KIB tidak dimaksudkan untuk menjadi kendaraan Airlangga, tetapi sekedar bergaining dengan pihak Istana. Jadi Istana sudah mendapatkan kereta dari Airlangga seandainya Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP. Kita lihat dan kita bacakan dulu ya. Oke. Siap nyapres, Sandiaga Uno berujung kabar hengkang ke P3. Oke, kita lihat. Jakarta, Kompas.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dikabarkan selangkah lagi resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3 dari Gerindra. Sandiaga Uno dalam beberapa bulan terakhir diketahui memang selalu melontarkan pernyataan bahwa dirinya siap maju di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi Partai Gerindra telah mendeklarasikan bahwa mereka akan mencalonkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di 2024 pada Agustus 2022 lalu. Luar biasa. Alhasil niatan Sandiaga untuk maju dari Gerindra tampak menemui jalan buntu. P3 gerak cepat mendekati Sandi. Bahkan P3 terang-terangan mereka akan mencalonkan Sandiaga Uno sebagai capres untuk dipertimbangkan di Koalisi Indonesia Bersatu KIB. P3 menyebut Sandi sebagai sosok yang dekat dengan ulama yang selama ini jadi pegangan partai berlambang Ka'bah itu. Pokoknya gitulah partai ya. Kalau dia suka sama orang, dia bilang dekat dengan ulama. Ganjar juga dibilang dekat dengan ulama. Kabar terbaru, Sandi disebut akan segera menjadi kader P3. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mendengar kabar bahwa Sandiaga Uno akan resmi menjadi anggota P3 dalam waktu dekat. Dasko mengaku mendengar kabar tersebut dari fraksi P3 DPR. Saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3, ujar Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu. Dasko menjelaskan jika Sandiaga sudah menjadi anggota P3, maka yang berwenang mencalonkan Sandi adalah P3. Mengingat Sandiaga Uno telah berulang kali menyatakan dirinya siap maju ke Pilpres 2024. Kalau sudah memang resmi di P3 kan ya jangan ditanya ke Gerindra dong, ucapnya. Walau begitu, kata Dasko, Gerindra belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno. Dia sejauh ini baru mendengar kabar tersebut dari kader-kader P3. Saya dengar kabar terakhir dari teman-teman fraksi P3, mungkin bisa ditanyakan bahwa sebentar lagi sudah menjadi anggota P3, imbuh Dasko. P3 bersyukur klaim Dasko itu pun langsung direspon oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awi. Menurut Awi, P3 bersyukur apabila informasi yang dikatakan Dasko tersebut benar.
Ya kalau informasi itu benar ya alhamdulillah, ujar Awi saat dimintai konfirmasi. Awi lantas mengatakan hubungan P3 dengan Sandiaga Uno sejauh ini baik-baik saja. Luar biasa ya. Bahkan Sandiaga kerap datang ke acara P3 sebagai narasumber, dalam hal ini sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Diundang oleh pengurus P3, beliau responsif karena diundang atas nama pejabat negara, yakni sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kata Awi. Walau begitu, Awi menekankan bahwa P3 tetap menghormati Gerindra. Pasalnya hingga saat ini Sandiaga Uno masih tercatat sebagai kader Gerindra. Ya kalau kemudian ada informasi dari Gerindra seperti itu ya mudah-mudahan ya kita menyambut baik, ujar Awi. Awi juga mengatakan sejauh ini nama Sandiaga belum masuk ke struktur DPP P3. Ia menyebut Sandiaga Uno memang dekat dengan kader P3. Kader P3 juga banyak yang dekat sama Pak Sandi, katanya. Ajakan kembali ke jalan yang benar, ada juga yang begitu ya. Kader Partai Gerindra yang juga merupakan sahabat Sandiaga Uno, Kamarus Samad, mempertanyakan sosok Sandi yang kini kerap mendeklarasikan bahwa diri siap maju di pemilihan presiden 2024. Kamarus Samad mengajak Sandi untuk kembali ke jalan yang benar. Ia juga mengajak sahabatnya itu untuk kembali berjuang bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Karena itu sebagai sahabat mengimbau Sandi Uno supaya kembali ke jalan benar, berjuang bersama Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, kata Kamarus Samad. Kamarus Samad lantas mengingatkan bahwa setiap pemimpin pasti ada masanya dan setiap masa pasti ada pemimpinnya. Luar biasa ya. Oleh karenanya ia meminta Sandiaga Uno tidak perlu memaksakan untuk mengikut skenario orang lain yang dinilai justru bakal menjerumuskan. Apakah sosok Sandi pengkhianat atau pejuang? Waktu akan menjawab, ucap dia. Ya, sahabat era sekalian, bagaimana analisisnya ya? Begini, sahabat era sekalian, ya. Kita bicara tentang makom Sandiaga Salahuddin Uno itu bukanlah makom menjadi anggota DPR. Makomnya adalah menjadi eksekutif, entah itu presiden atau wakil presiden. Sementara itu tidak bisa dipenuhi tetap menjadi kader Gerindra, karena di Gerindra tertutup, ya tidak ada calon selain Prabowo Subianto. Jadi Prabowo tidak pernah membuka pencalonan selain dirinya, itu persoalannya. Jadi kalau dibilang jalan yang benar, justru Sandiaga Salahuddin Uno sedang mencari jalan yang lebih benar, yaitu jalan demokratis untuk menjadi pemimpin bangsa. Yang lebih benar lagi ya, kalau Sandiaga Salahuddin Uno itu mengupayakan presidensial threshold 0%. Nah itu lebih benar lagi ya, ajukan presidensial threshold 0% karena menurut MK selain partai politik yang pernah berlaga di 2019 yang punya kans untuk presidensial threshold itu adalah mereka yang memang berniat menjadi calon presiden dan wakil presiden tetapi terhalang karena threshold ini ya. Jadi itu sobat era sekalian yang harus ditempuh oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Oh ya sobat era sekalian, terus subscribe channel RH Channel ya, karena mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa sampai 2,5 juta. Sekarang masih kurang ya 5.000 lagi ya, 5.000. Mudah-mudahan nanti tercapai 5.000 subscriber sampai akhir tahun 2022 ini, sehingga nanti RH Channel tepat 2,5 juta mudah-mudahan ya. Dan tahun depan mudah-mudahan menjadi double 5 juta. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala itu mudah, apalagi hanya sekedar subscribers. Oke, sobat era sekalian, itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.